Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sehat selalu, dan tentu dengan penuh kasih setia Tuhan kembali kita dipertemukan dalam ibadah Pelkat PKP pada kesempatan sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di kesempatan saat ini. Mari bersama kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu terkasih, kita bersama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237. Kidung Jemaat 237, bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh, dan kata-kata selanjutnya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang maha tinggi, dengan kuasa tuntunan Roh Kudus kami memberi diri di kesempatan sore hari ini untuk bersama mensyukuri berkat dan anugerah yang Engkau berikan tak henti-hentinya dalam kehidupan kami sebagai umat yang Kau kasihi, bahkan dalam kehidupan pribadi kami semua dalam wadah Pelkat PKP. Tuhan Allah yang maha tinggi, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati dan layakan kami dengan kuasa tuntunan Roh Kudus, sehingga dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, hikmat dan pengertian, kami boleh semakin menerimanya, hidup di dalamnya, dan memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Ibu-ibu terkasih, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini sesuai dengan sabda bina umat kita saat ini, hari Kamis tanggal 27 Mei, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk ibu-ibu terkasih. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan sore hari ini ketika kita bersama berjumpa dalam ibadah Pelkat PKP melalui rekaman, kita imani, kita yakini bahwa biarlah jiwa kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita selalu hidup dalam pelataran bait-Nya yang kudus untuk menikmati aliran sungai kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu terkasih, dalam kehidupan perjalanan pelayanan para rasul atau murid Yesus, ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, ketika mereka dipercayakan oleh Kristus untuk menyatakan kabar sukacita, maka para murid melakukan pelayanan. Para murid meresponinya dengan benar, dengan baik. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Kristus, walau dalam hal ini adalah kali pertama mereka melakukan pelayanan, menyatakan kabar sukacita sendiri tanpa Yesus.
Tentu hal ini tidak mudah, ibu-ibu terkasih, sebab selama ini mereka bersama dengan Yesus, selama ini mereka mendengar, selama ini mereka menerima pengajaran, selama ini mereka menyaksikan apa yang Yesus sudah nyatakan ketika ia masih hidup. Namun saat ini dinyatakan kepada kita semua bahwa para murid tidak bersama dengan Yesus. Yesus sudah naik ke sorga, dan para murid bukan berarti mereka sendiri dalam mengerjakan kehendak Allah. Namun karya Allah tetap nyata. Allah menyatakan rohnya yang adalah Roh Kudus. Rohnya adalah roh keberanian, bukan ketakutan. Roh yang di dalamnya Allah bekerja, dan roh di dalamnya Allah menuntun kehidupan para rasul atau para murid untuk menyatakan kabar sukacita kemanapun mereka berada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang keempat adalah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita saat ini, di mana dinyatakan kepada kita, ibu-ibu terkasih, bahwa ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes dalam menjalankan langkah dan layan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak mudah. Mereka menghadapi tantangan. Tantangannya adalah mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah, dinyatakan kepada kita semua dalam ayat 2, ibu-ibu terkasih. Imam-imam dan orang-orang Saduki ini sangat marah. Marah karena mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes ini mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pengajaran yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes ini bertentangan tentunya dengan pengajaran dari imam-imam orang Saduki ini. Bagi mereka, pertama adalah bahwa mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Lalu di dalamnya juga mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, penebus. Mesias yang hidup, penebus manusia. Mereka tidak akui itu. Karena mereka tidak mengakui, sehingga mereka melihat Yesus itu adalah ancaman terbesar dalam kehidupan mereka. Karena tidak mengakui siapa Yesus, maka di dalamnya otomatis mereka juga tidak percaya terhadap pengajaran-pengajaran yang Yesus nyatakan kepada orang banyak. Yang di dalamnya ada pengajaran, yang di dalamnya ada mujizat, yang di dalamnya ada banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus itu anak Allah yang bekerja dan berkuasa untuk menyatakan kehendak Allah yang di dalamnya pekerjaan Allah yang sungguh hebat dan sempurna. Mereka marah bukan saja kepada Yesus, tapi ternyata mereka juga marah kepada para murid Yesus ini, yakni Yohanes dan Petrus. Mereka marah sebab mereka menganggap bahwa kenapa mereka masih harus mempercayai ajaran Yesus. Dan ajaran Yesus itu ajaran yang tidak benar, ajaran yang salah sekali. Dikatakan di sini ajaran Yesus itu dinyatakan oleh para murid bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Sementara mereka tidak akui Yesus. Bagaimana mungkin ajaran Yesus itu mereka bisa terima? Karenanya mereka didatangi. Dan bukan saja didatangi, ibu-ibu terkasih. Petrus dan Yohanes dikatakan di sini dalam ayat yang ketiga. Mereka ditangkap dan diserahkan ke tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Resiko dari pelayanan para murid Yesus adalah bukan saja didatangi, bukan saja ditegur, tapi dimasukkan ke dalam penjara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan yang harus dihadapi, dijalani, dialami oleh para murid ini adalah tantangan yang tidak mudah. Sebab tentu berpengaruh terhadap kondisi mental dari para murid. Apakah para murid masih berani dalam menyatakan dan memberitakan firman Allah ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan demikian? Karenanya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang keempat dikatakan kepada kita semua. Kalimatnya, ibu-ibu terkasih, yang tadi saya sudah bacakan dalam ayat 4.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ibu-ibu terkasih, dalam ayat 4 sekali lagi informasi yang tidak kalah penting dan menarik. Walau ada tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Yohanes dan Petrus, tapi tantangan itu justru membuat mereka melihat bahwa bukti pemeliharaan dan kuasa Allah lebih besar dari persoalan yang mereka hadapi. Bukti bahwa kuasa Allah itu ada. Bukti bahwa Allah tak pernah meninggalkan mereka yang dipakai oleh Allah. Karenanya sangat indah firman Tuhan kita saat ini dinyatakan. Dalam ayat 4 sekali lagi, ketika para murid menghadapi tantangan, mereka bukan saja didatangi oleh para imam dan orang Saduki, serta ada pengawal bait Allah. Mereka juga dijebloskan ke dalam penjara. Namun justru pemberitaan, pengajaran dari para murid kepada banyak orang yang mendengar diinformasikan kepada kita semua. Di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Hanya disebutkan 5.000 orang laki-laki. Tidak ditulis di sini. 5.000 orang laki-laki itu apakah termasuk di dalamnya anak-anak perempuan? Anak-anak dan perempuan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berita sukacita kita di kesempatan sore hari ini mau mengatakan dan menegaskan kepada kita semua bahwa pertama, apa yang dilakukan oleh para rasul atau murid Yesus, Petrus dan Yohanes, adalah hal yang benar, bukan hal yang salah. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia sama dengan kita. Yang Yesus lakukan dan kerjakan adalah kehendak Bapanya di sorga, menyatakan kebenaran yang Bapanya ingin agar Yesus lakukan, agar Yesus kerjakan, agar dunia ini, manusia yang hidup di dunia ini menjadi pribadi yang benar. Sebab Allah menciptakan manusia baik dan benar adanya, bukan menciptakan manusia dengan rancangan kecelakaan, dengan hal yang tidak baik. Allah menciptakan manusia untuk menyatakan hal kebenaran. Kebenaran menyatakan kuasa, pengajaran, kehendak Allah. Ketika Yesus turun ke dunia, Allah memberikan putra tunggalnya yang kudus. Yesus mau memberikan dirinya, mau berkorban bagi saya dan ibu-ibu terkasih, mengorbankan nyawanya. Ia mati di kayu salib dan dia bangkit. Ia menang. Ia menyatakan kebenaran dari awal hingga akhir hidup Yesus. Ia menghadapi banyaknya rintangan-rintangan yang berupaya melumpuhkan, menghancurkan kebenaran Bapanya yang di sorga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran tidak bisa ditutupi. Kebenaran tidak bisa dihancurkan. Kebenaran tidak bisa dicurangi. Sekecil kebenaran yang kita lakukan, Yesus melihat. Walau manusia tidak melihat itu. Walau manusia mempersoalkan. Walau manusia menutupi kebenarannya. Tetapi kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Semua akan terbuka. Dan semua akan dinyatakan menurut waktu dan rencana Allah. Apa yang dinyatakan oleh para rasul, murid Yesus, Petrus dan Yohanes adalah kebenaran Allah Bapa Sorgawi, bukan kebenaran dunia. Pengajaran yang menyatakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Dan itu adalah hal yang benar. Pengajaran yang Yesus beritakan, yang Yesus sebarkan, dan para murid meneruskan pengajaran kebenaran firman Allah. Menghadapi banyaknya persoalan, tantangan, dan mereka harus menghadapi dan menerima resiko dari pelayanan mereka. Namun bukan berarti membuat mereka gentar, ciut, takut dan cemas.
mereka tetap menjalani itu dan hidup dalam kepasrahan. Allah yang Maha Kuasa tak pernah tinggal diam menutup mata dan telinga. Dinyatakan kepada kita justru apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh para murid pada saat itu. Banyak yang mendengar dan menjadi percaya. Bukan saja melihat, tetapi mendengar dan menjadi percaya. Bahkan dikatakan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ibu-ibu terkasih, bukankah ini adalah menjadi satu sukacita iman kita yang besar? Ketika keteladanan para murid hendaknya kita nyatakan dan teruskan. Ketika Yesus pun meminta dan menunjuk serta mempercayakan kita tugas tanggung jawab pelayanan dimanapun kita berada. Untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran menurut Kristus, bukan kebenaran menurut kita dan dunia. Kebenaran menurut Kristus, itu yang harus kita junjung tinggi. Dan kebenaran yang Kristus ingin kita tetap jaga dan tetap kita lakukan, memang akan ada banyak tantangan. Namun sekali lagi ibu-ibu terkasih, tantangan itu harus kita hadapi dan jalani dengan kepasrahan penuh dan keyakinan bahwa Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga tidak pernah tinggal diam. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka Ia menjaga, menolong, serta Dia menyempurnakan menurut kehendaknya apa yang kita lakukan dan kerjakan baginya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menutup hari ini, mari bersama kita memohon agar Roh Kudus memurnikan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Nya dan meminta hikmat dari Allah terus-menerus sehingga setiap pribadi dituntun pada kesungguhan mengasihi dan mempedulikan sesama serta melepaskan diri dari segala keegoisan. Biarlah setiap pribadi dipenuhi Roh Kudus sehingga menerima kebenaran firman Tuhan dan menerangi kegelapan dunia ini dengan teladan yang membawa kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan meresponi firman Tuhan kita saat ini dengan bersama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237, bait yang kedua. Kawan karib terdekat dan kata-kata selanjutnya. Kawan karib terdekat, kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam, hati anakmu tentram, bila badai menderu, perdengarkan suaramu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, layakan kami, perkenankan kami untuk tetap mampu menjaga kebenaran firman-Mu dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mampu untuk selalu lebih mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Walau di dunia ini Tuhan kami akan menghadapi banyaknya tantangan yang di dalamnya mereka memiliki kebenaran-kebenaran yang membuat kami akhirnya tidak bisa menguasai diri. Kami lebih mengandalkan kebenaran dunia daripada kebenaran surgawi. Karenanya Tuhan, kami belajar dari murid-murid-Mu. Kami belajar daripada-Mu juga Tuhan lewat firman-Mu. Sejauh mana kami mau memberi diri, bukan saja menerima tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan, namun kami juga meminta hikmat daripada-Mu untuk semakin lama Tuhan seperti apa yang Engkau kehendaki. Hidup dalam kebenaran firman-Mu, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan tetap menantikan bahwa kebenaran firman yang kami taburkan kepada sesama kami tidak percuma, tidak sia-sia. Engkau Allah yang melihat, menilai, maka Engkau Allah yang menyempurnakan pekerjaan kami seperti apa yang Engkau kehendaki, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Beri kuat kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, penyertaan-Mu dalam langkah pengabdian pekerjaan mereka. Tuhan jaga, dan hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan selalu tambahkan bagi mereka.
Kami berdoa bagi persekutuan orang percaya yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan berkati. Agar dalam kepelbagian kami semakin penuh dengan kerendahan hati, mau dilengkapi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GPB Gibeon Rumbai. Tuhan berkati setiap kami. Engkau melihat, Engkau mengerti, Engkau melawat sebagai tamu tetap dan menilai sejauh mana kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjunjung tinggi kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami dan dunia. Karena Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk pengurus dan anggota Pelkat PKP. Tuhan jaga dan lindungi setiap mereka dalam tugas tanggung jawab dan peran mereka sebagai seorang istri, ibu, dan apa yang mereka lakukan biarlah semakin lama menyemarakkan suka sorgawi yang baka dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dipenuhi kebenaran menurut-Mu Tuhan, bukan kebenaran menurut kami atau dunia ini. Tuhan berkati suami kami dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Tuhan berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, pendidikan, dan pekerjaan, bahkan yang ada di dekat atau jauh daripada kami. Orang tua kami Tuhan, lawatlah mereka, kuat kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Untuk anggota jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan mereka. Juga untuk anggota jemaat kami dalam sukacita iman di hari ulang tahun perkawinan dan kelahiran, biarlah mereka tetap selalu memuliakan nama Tuhan dan meresponi anugerah Tuhan menjadi pelaku setia firman-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Setiap program kerja yang akan kami lakukan dan kerjakan, dan rancangan atau rencana kegiatan, kami hanya memohon campur tangan Tuhan. Sebab tanpa-Mu kami bukanlah apa-apa. Secara khusus di masa pandemi ini Tuhan, kuat kuasa kebenaran firman-Mu semakin nyata, adil, agung, sempurna, kudus adanya. Kami tetap dimampukan, kami tetap Engkau layakan, bukan saja berdiam diri, namun tetap berjalan dalam iman, harap, dan kasih kepadamu. Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin nyanyikan kepadamu lewat doa ini, namun sekali lagi biarlah Tuhan selidiki hati dan pikiran kami dalam ungkapan doa ini, agar hanya menjadi kehendak-Mu saja. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita memberkati kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Pelkat PKP kita sudah selesai. Tetap sehat, tetap selalu mengandalkan kuasa Tuhan, dan tetap menjunjung tinggi kebenaran firman-Nya yang senantiasa memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu dalam ibadah lainnya. Tuhan memberkati kita semua.